Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi sekarang kita mau mancing lagi karena kita udah lama nggak mancing. Jadi kita mancingnya di sungai aja. Ini di udah agak lama gimana? Di Dari sungai, tadi mancing di laut. sungai terusan kali naon Pak? Kali Jati. Kali Jaga. Kali Jati. Jati Luhur guys, bukan Kali Jaga, bukan Kali Jadi. Oke guys, jangan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan subscribe. Stay tune the video, bye bye. Umpannya cukup pakai mie aja. Mie sama apa? Mie sama bawang putih Bawang putih. buat nilem lalawak. Tuh ikannya. Mudah-mudahan ada rezeki. Amin. Sambil belajar sabar. Belajar sabar. Mancing itu belajar sabar guys. Cowok mancing itu belajar sabar ya. Di laut aja is ya. Sambil kita meditasi, belajar sabar, meditasi, mencari ketenangan selepas kerja, kita mancing. Karena sambil mengetahui alam semesta ini kan bukan hanya kita yang ada di dunia ini. Ada ikan, ada tanaman, ada hewan. Gusti Allah kan menciptakan makhluk atau hewan yang ada di bumi itu sekitar 1000 spesies ya. Di air itu ada sekitar 600, di darat sekitar 400 spesies. Itu bukan apa ya, maksudnya 400 spesies yang di darat ya. Yang kalau yang di air itu yang 600, makanya banyak di air. Macam-macam kalau hewan di air itu ada 600 spesies. Dari satu spesiesnya aja itu udah bermacam-macam. Kita harus ketahui itu kan Quran juga, jauhan insya Allah yang tidak tertulis, tidak dituliskan di alam semesta, adanya bumi, planet, semuanya itu Allah ciptakan, Allah kalamkan untuk kita penuhi semua, untuk kita pelajari. Jadi jangan hanya Al-Qur'annya yang dipelajari, alamnya juga dipelajari sama dauhan Allah. Jangan disepelekan. Kenapa kita orang Indonesia selalu tertinggal dalam segi ekonomi, dalam segi apapun itu teknologi? Karena kita cuma belajar di Al-Qur'annya aja, Quran dan hadis. Sedangkan alam Allah yang lain yang sebetulnya kita lihat, kita rasakan, kita pelajari, tapi kita tidak pelajari, akhirnya kita ketinggalan. Makanya dipelajari ya, dari tanahnya, dari batuannya, dari bumi. Ya alhamdulillah sekarang program pemerintah kita kan sedang menuju ke sana. Mudah-mudahan kesampaiannya, adanya hilirisasi, adanya ya, dari bahan-bahan alam, dari emas, dari tembaga, dari nikel, itu kan sekarang pemerintah lagi punya program untuk hilirisasi, biar kita bisa merasakan juga kenikmatan kemajuannya, kesuksesannya, khususnya buat Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah poin mancingin sekarang ini ya, ke sana. Bukan hanya kita duduk nongkrong mancing, nggak ada ya namanya, nggak ada kegiatan atau pengangguran, bukan. Kita kerja terus kerja, jangan lupa kerja. Untuk mencari nafkah itu harus kerja. Selepas kerja ya barulah kita mau mancing, kayak mau olahraga, mau apa, itu yang penting tidak dilarang oleh agama. Itu sangat baik kerjakan untuk
mengisi aktivitas biar kita hidup itu ada manfaat dan ada guna. Jadi jangan hanya nongkrong-nongkrong, main HP, gak ada guna, gak ada manfaat. Sayang sekali, itu sangat disayangkan. Ya Allah menciptakan alam ini untuk kita pelajari, untuk kita renungi, untuk kita ya rasanya kita bisa mengenal Tuhan atau Allah itu dengan mengenal alamnya, mengenal ciptaannya, bahkan mengenal diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal alam kita, kehidupan kita, ya mau mengenal penciptanya ya gimana gitu. Tuh, impossible kalau menurut ini. Ya mungkin ajaran sekilas ajaran biar kita paham sebenarnya kita hidup di bumi ini ya untuk dijadikan khalifah, dijadikan khalifah oleh Allah, agar kita semua ya khususnya buat anak-anak saya, buat Ara itu harus ada guna hidup. Orang tuanya sekolahin, pesantrenin biar pintar, biar apa, itu harus ada guna. Ada apa Oke, itu? guys, ini mungkin alhamdulillah Ya malu dapet itu guys. ikannya udah makan tuh, tapi belum mau diangkat. Ya nggak apa-apa. Kita ambil lagi, kita kasih makan lagi. Mudah-mudahan dia nggak angkat lagi kan gitu. Bisa kasih makan lagi, nggak apa-apa, kasih makan. Jika Bapak, konon tangan Bapak kotor. jangan takut kotor, Rahel. Kita itu diciptakan dari tanah yang bau, yang kotor. Jadi kita harus berani kotor. Kalau orang berani kotor itu, berani berbuat itu akan sukses, karena ya berarti kalau berani berbuat itu, berani melakukan itu pasti ada hasil. Jangan takut untuk melakukan, jangan takut. Karena orang yang takut melakukan atau was-was dalam ajaran agama itu was-was, itu sangat dibenci oleh Allah, sangat dibenci. Orang yang was-was tidak percaya diri, harusnya gitu, percaya diri gitu. Saya pasti bisa dengan izin Allah. Saya pasti bisa dengan izin Allah. Bukan hasil dari kita, Allah yang mengizinkan. Apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan. Hasilnya ya Allah yang memberikan. Itu air deh. Mobil atau Begitu, Ahel. Kita hell, nah gitu. Ya. Belajar yang giat semasa kecil. Ya. Kalau udah tua seperti bapak ini kan udah tua, udah susah belajar, susah. Mumpung masih kecil belajar. Diibaratkan kalau belajar masih kecil itu kan diibaratkan
kita mengukir di atas batu, walaupun keras, Woi. walaupun susah, tapi kan hasilnya akan ada selamanya. Woi. Tapi kalau udah tua, udah susah, apalagi udah banyak kebutuhan, banyak keluarga, banyak anak. Jadi ibaratkan belajar, kita belajar menggambar atau melukis di atas air. Emang gampang, gitu, cepet, tapi kan ya cepet juga hilangnya, cepet juga lupanya. Makanya belajarlah semasa kecil. Kita belajar Al-Quran, kita tahfidz Al-Quran, tahfidz ya juz 30, itu Bapak wajibkan untuk anak-anak Bapak. Harus tahfidz, harus tahfidz. Begitulah. Mudah-mudahan renungan ini ya bisa dimengerti dan bisa dipahami. Jadi kita adanya nongkrong di sini di pinggir kali yang gede, airnya yang gede, dalam. Itu Allah memberikan rahmatnya buat manusia. Ada air, ya ada kehidupan. Kita harus bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah. Dikasih rezeki oleh Allah dengan banyak air, banyak kehidupan. Karena ada orang yang mengatakan gitu, ada kalimat yang kalau air itu sumber dari kehidupan katanya gitu, padahal kan Allah juga yang memberikan arti. Tapi ada benarnya juga gitu, kalau nggak ada air ya gimana. Kita mau nanam kan susah juga, mau nanam padi, mau nanam apa kan susah. Kita mau minum susah. Makanya Allah ciptakan air. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini kan air banyak. Kita dikasih banyak air agar ya kita bisa hidup dengan sejahtera, dengan damai. Karena kalau kita di Indonesia, hidup di Indonesia itu apapun bisa dimakan sebetulnya. Apapun bisa dimakan. Banyak makanan itu dari rumput-rumput, dari gitu. Sebetulnya bisa dimakan, bisa dimanfaatin. Kadang buat kita jual, dari ganggangnya, dari ikannya, dari udangnya, dari hasil buminya. Di Indonesia tuh semuanya dapat kita jadikan uang, bisa jadikan bekal, bisa dijadikan bekal untuk ya hidup, kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Hel, udah sampai di mana Hel? Surabaya. Udah sampai di mana tahfidznya? Surat apa? Udah hatam belum? Juz 30-nya? Udah belum. Baru nyampe surat apa? Juz 30 teh zaman. Alhamdulillah. Rokok Bapak di mana, Hel? Emang nyandak rokok Bapak? Habis kayaknya nih, Hel. Oh, kita kasih lagi umpannya, guys. Kasih lagi umpannya. Bapak bahasa Sunda tuh, Pak. Bahasa Sunda, bahasa Sunda bisa, Bapak. Emang Bapak mau orang Sunda. Orang Sunda tentang bahasa Sunda, tentang bahasa Indonesia tuh lah bahasa Sunda. Kita, Bapak itu orang Sunda, Bapak orang Sunda berarti bisa bahasa Sunda, tapi bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa, bahkan bisa bahasa Inggris. Ya, kalau kita mau belajar ya bisa. Bisa bahasa Jepang nggak? Bahasa Jepang kita belajar ya. Sedikit-sedikit ada, ngerti lah.
walaupun kita nggak sekolah bahasa gitu, tapi kalau kita mau belajar insya Allah bisa gitu. Bahasa Inggris. Karena kenapa orang Indonesia itu gampang sekali belajar bahasa ya. Ini yang harus dipahami itu oleh semua. Kenapa orang Indonesia gampang sekali belajar bahasa gitu kan? Tidak tahu. Kenapa Hel? Alasannya kenapa? Karena orang di Indonesia itu dari sekitar 1.800 kepulauan, 1.800 pulau itu ya terdiri dari sekitar 800 bahasa yang kita pakai. Banyak sekali kan, ada sekitar 800 bahasa lebih yang dipakai di Indonesia itu. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, ada Jawa, ada berbagai suku, bahasanya itu berbeda-beda. Bahkan dari suku Sunda aja bahasanya udah berbeda-beda gitu. Logatnya udah berbeda-beda gitu. Kenapa? Indonesia ya emang Indonesia itu super kalau bahasa itu. Super banyak lah gitu. Tapi alhamdulillah bisa disatukan dengan apa? Bahasa apa? Ahel? Bisa disatukan dengan bahasa Indonesia. Walaupun 800 bahasa lebih di Indonesia, tapi bisa disatukan dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia gitu. Alhamdulillah ternyata yang sekian banyak bahasa bisa dipersatukan karena adanya apa? Karena adanya itikad dan niat baik dari para pendahulu kita, para pejuang kita ya dulu ya gitu. Sebelum masih zaman kerajaan dulu kan, banyak kerajaan, banyak itu. Tapi alhamdulillah bisa bersatu. Ya harus bersatu sampai kapanpun. Indonesia itu harus bersatu kalau mau kuat. Kalau mau maju itu harus bersatu. Walaupun kita kecil, kita ketinggalan, tapi kalau bersatu kita ya bahkan luar biasa, maknyos gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya maknyos gitu. Kalau kita bersatu kuat. Bahkan orang-orang dari Eropa, dari mana, nggak mau dia nyerang Indonesia, ngalahin Indonesia. Kenapa? Karena persatuan Indonesia itu luar biasa persatuan. Jadi susah untuk dikalahkan karena kita banyak niat, banyak tekad, banyak itikad juga gitu. Walaupun Islamnya, dari Hindunya, dari Kristen, dari agama manapun gitu, semuanya bersatu alhamdulillah di Indonesia. Satu tujuan, satu hati. NKRI harga mati ya gitu kan. Kata orang NU gitu, kata Banser kan gitu. NKRI itu harga mati katanya gitu. Tapi belum tentu dia mau perang juga, belum tentu kan gitu. Ya, tapi udah alhamdulillah anak Banser, anak Ansor itu udah banyak membantu pemerintah. Memang harus gitu. Bagi anak muda itu, perjuangan anak muda harus gitu. Jadi jangan tertinggal gitu. Walaupun kita di Salafiyah gitu, di Ansor kan Salafiyah, Banser Salafiyah, ya harus jangan tertinggal, harus bantu negara ini untuk maju gitu. Ya dengan apa? Ya dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa. Dengan satu pedoman, ya Al-Quran, pedoman kita. Makanya Al-Qurannya itu jangan sampai ditinggal. Al-Qurannya jangan sampai ditinggal, terus dihafal terus. Syukur-syukur bisa hafal sampai 30 juz itu alhamdulillah.
Kalau nggak hafal ya terus dibaca, artinya dipahami. Jangan hanya dibaca, artinya itu dipahami, supaya kelak entar kalian itu bisa jadi orang yang berguna untuk diri sendiri aja dulu. Nanti kalau bisa untuk berguna untuk diri sendiri, nambah ke orang lain, ke keluarga, ke orang tua, ya udah bisa ke keluarga ya. Berguna itu harus nambah terus ke lingkungan, ke masyarakat. Jadi pertama berguna itu untuk diri sendiri. Selamatkan diri sendiri dulu, baru kita selamatkan orang lain. Itulah mungkin dari Bapak arah ahel ya, papatah cek orang Sunda masa gitu lah gitu. Tapi kudu diingat, kudu dipahami ya ulah sampai masuk di telinga, keluar masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Jadi harus dipahami. Itu ahel ngerti orang? Batuk guys, ternyata belum dikasih dapat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya mah nggak lama kalau mancing di sini. Kalau malam biasanya. Kalau siang mah belum waktunya makan kali. Ikan nilem. Wah, gede banget. Alhamdulillah. Wow, mantap. Ayo, sok. Yeay, menang. Ikan apa ini? Nilam. Yeay. Udah dapat 2, udah kita pulang ah. Kita pulang. Oke guys, mungkin segitu saja motivasi dari Bapak buat kita semua. Semoga bermanfaat bagi kalian, bagi saya juga, bagi Ahel, bagi seluruh kedepannya ada motivasi. Oke guys, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you in the next video.